Hai, kami dari kelompok 5 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya Rini Aprani sebagai moderator, Muhammad Tami sebagai pemateri pertama, Oktaviani sebagai pemateri kedua, Sodiah sebagai pemateri ketiga, Hilmas sebagai pemateri keempat, dan Aulia sebagai editor. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pemateri. Selamat menyaksikan dan mendengarkan teman-teman. Nama saya Muhammad Jamil Zulfikar. Saya pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan distribusi normal. Peluang variabel acak X dapat dicari dengan mencari luas daerah di bawah kurva fungsi kepekatan. Jika fungsi kepekatan adalah fx, maka peluang variabel X dapat dicari sebagai berikut. P dalam kurung X sama dengan P dalam kurung A lebih kecil X lebih kecil B, sama dengan B fx dx. Jika grafik fungsi kepekatan fx berbentuk kurva genta atau kurva yang simetris dengan variabel acaknya kontinu normal, disebutlah itu distribusi normal. Distribusi normal pertama sekali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1773 di Prancis. Abraham de Moivre memperkenalkan fungsi kepekatan kupra dengan variabel acak normal X dengan rata-rata U dan varians O kuadrat. Fungsi kepekatan. Saya Oktaviani Rizky sebagai pemateri kedua. Di sini ada kurva yang diarsir fx kurva normal yang ditemukan oleh de Moivre. Maka daerah yang diarsir ini dapat kita cari dengan menggunakan integral sebagai berikut. Maka luas daerah yang diarsir ini adalah Px sama dengan P kurung buka X1 kecil dari X kecil dari X2 kurung tutup. Sama dengan batas integral X1 sampai X2 dengan menggunakan kurva de Moivre dx. Sejak ditemukannya kurva de Moivre dx ini tahun 1773, para ahli banyak yang tidak bisa menyelesaikan hitungannya. Distribusi normal. Standar adalah distribusi normal dengan rata-rata atau nu sama dengan 0 dan standar deviasi atau tu sama dengan 1. Fx sama dengan 1 per tu akar 2 phi E min 1 per 2 kurung buka X min nu per tu kurung tutup kuadrat menghasilkan Fx sama dengan 1 per akar 2 pi E min 1 per 2 X kuadrat. Sehingga bisa dihitung P kurung buka X1 kecil dari X kecil dari X2 kurung tutup sama dengan batas integral X1 sampai X2 1 per akar 2 pi E min 1 per 2 X kuadrat dx. Proses standarisasi variabel acak X ke Z dengan menggunakan rumus transformasi, yaitu sebagai berikut. Z sama dengan X dikurang nu atau dengan kata-kata lain variabel X dikurang rata-rata dari angka radiasi. Kurva ini batas X1 menjadi Z1 dan X2 menjadi Z2, rata-rata menjadi Z. Tabel distribusinya dikenal dengan tabel distribusi normal. Seorang ahli kebangsaan Jerman bernama Claus akhirnya berhasil mengembangkan distribusi normal yang banyak digunakan dalam statistika, khususnya statistika inferensial. Maka distribusi normal dinamakan distribusi Claus. Contoh 5. Rata-rata produktivitas padi di Provinsi P pada tahun 2019 adalah 6 ton per hektar, dengan standar deviasi 0,9 ton.
Jika luas sawah di Provinsi P adalah 200.000 hektar dan produktivitas padi berdistribusi normal, berapa luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton? Jawabannya yaitu, diketahui rata-rata per hektarnya adalah 6 ton, sedangkan standar BTS-nya adalah 0,9 ton, sehingga mu 0,6 dan tau sama dengan 0,9. Yang dicari yaitu luas sawah dengan produktivitas lebih dari 8 ton, atau variabel acak X-nya lebih dari 8. Maka, agar dapat menggunakan variabel Z atau Z-score, pertama yang kita lakukan adalah mentransformasikan X ke Z. Dengan rumus yaitu Z sama dengan X kurangi rata-rata dibagi to. Variabel X-nya tadi yaitu 8, sedangkan rata-ratanya adalah 6. Dan standar divisiasinya adalah 0,9, sehingga 8 kurang 6 sama dengan 2, dibagi 0,9. Dan hasilnya adalah 2,22. Sekarang kita transformasikan variabel X lebih besar dari 8 sama dengan variabel Z lebih besar dari 2,22. Sehingga kita cari luas daerah di mana Z lebih besar dari 2,22. Kita perhatikan kurvanya ini adalah daerah Z lebih besar dari 2,22, yaitu daerah yang berwarna kuning. Maka, untuk mencari daerah yang kuning adalah luas seluruh kurva dikurangi 0,5 ditambah luas dari 0 ke 2,22, sehingga didapatkan luasnya adalah 1 kurangi 0,5 ditambah luas kurva dari 0 sampai 2,22. Selanjutnya kita cari P 0 sampai 2,22. Di tabel Z yaitu batasnya sampai 2,22. Kita lihat di tabel 2,22 dengan 2, kemudian kita ambil dari kolom 2 di atas, sehingga berpotongan 0,4868. Sehingga Z sama dengan 2,22 adalah 0,4868. Maka kita dapatkanlah 1,0,5 ditambah 0,4868. Kemudian kita kurangkan dan hasilnya adalah 0,0132. Maka peluang sawah yang mempunyai produktivitas di atas 8 ton per hektar yaitu 0,0132. Maka luas sawah di Provinsi P yang produktivitasnya di atas 8 ton dapat kita hitung, yaitu 0,0132 dikali dengan 200.000 hektar. Hasilnya yaitu 2.640 hektar. Jadi, setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan yang dijelaskan oleh para pemateri, dapat kita simpulkan bahwa peluang variabel acak X adalah luas daerah di bawah fungsi kepekatannya. Untuk fungsi dan contoh-contohnya sudah dijelaskan oleh para pemateri. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan saat menjelaskan. Bye-bye. There's not much to do when all I